Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Terima kasih guys, selama ini selalu menyaksikan. Dan terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, kali ini kita akan kembali unboxing, terutama unboxing peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 05 PJ 2021 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 PJ 2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 05 PJ 2021 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 PD 2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya atau biasa disebut KPP BKM. Oke, kita seperti biasa akan melihat konsideransi guys. Ya, pertimbangan mengapa peraturan Dirjen ini terbit. Menimbang bahwa terdapat perubahan wilayah kerja vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK.01 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 210 PMK.01 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. B. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak tertentu, perlu mengatur tempat pendaftaran wajib pajak dan atau pelaporan usaha pengusaha kena pajak tertentu tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 PJ 2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya. Mengingat peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 PJ 2020 memutuskan menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pajak ini guys. Oke, kita lihat guys sekarang di pasal Romawi 1. Di sini disebut beberapa ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 07 PJ 2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya diubah sebagai berikut. Oke, seperti biasa, karena ini ada perubahan dari peraturan Dirjen Pajak sebelumnya, akan disajikan perbandingan seperti ini, guys. Oke, jadi di sini ada dua perbandingan, dua peraturan Dirjen Pajak, sebelumnya Per 07 PJ 2020, dan perubahannya Per 05 PJ 2021. Oke, pertama ada perubahan dalam pasal 5 Per 07 PJ 2020, dan di sini perubahannya
disajikan dalam bentuk dua warna, guys. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Oke, ayat 1 sepertinya tidak ada perbedaan ya guys di awalnya. Dan huruf A ini hanya menghapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Oke. Di pasal 5 ayat 1 untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil, wajib pajak besar dan Kanwil Jakarta khusus meliputi seluruh kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang di pusat dan cabang wajib pajak, termasuk cabang wajib pajak setelah penetapan. Oke, sisanya dihapus guys. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3-nya dihapus di Per 05 PJ 2021. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B ini terdapat perubahan. Oke, kita lihat sebelumnya dulu. Huruf B, bagi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya berlaku sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak NPWP Pusat, kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lain, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ya, huruf B-nya masih sama. Bagi wajib pajak terdaftar pada KPP Madya berlaku sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP Pusat, misalnya ya, terdaftar di KPP Madya. Seluruh kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabang dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar. Lebih enak sih guys. Kalimatnya langsung begitu loh. Oke, yang nomor 2, B2, ini sepertinya berubah total ya guys. Oke, kita lihat dulu. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP Pusat dan sudah dibuka sebagai PKP, namun wajib pajak dengan NPWP Pusatnya tidak terdaftar pada KPP BKM. Kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas wajib pajak dengan NPWP cabang tersebut. Oke, sekarang kita lihat. Mestinya sih substansinya nggak berubah ya, tapi kita lihat. Oke, dalam hal wajib pajak dengan NPWP Pusat terdaftar di KPP Madya, oke, dan memiliki cabang yang terdaftar di KPP Madya lainnya. Seluruh kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lainnya, dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar. Wah, enak nih guys. Ya. Oke. Enak nih guys. Jadi berubah total ya. Jadi kalau misalnya pusat terdaftar Madya dan punya cabang di Madya lainnya, oke, maka seluruh kewajiban pelaporan PPN, juga PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabang, termasuk cabang yang terdaftar pada KPP Madya lainnya, dilaksanakan di KPP Madya tempat NPWP Pusat terdaftar. Oke, jadi semua langsung dipusatkan guys. Ya, oke. Kemudian huruf angka 3-nya, B3, belum diatur di Per 07. Dalam hal wajib pajak dengan NPWP Pusat terdaftar di KPP Pratama, oke, pusat di Pratama sekarang, dan NPWP cabang yang sudah dibukukan sebagai PKP terdaftar di KPP Madya. Kewajiban pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM dilaksanakan pada KPP Madya dimaksud hanya atas wajib pajak dengan PP cabang tersebut. Oke. Oke. Ya, ini lebih jelas nih guys. Sebenarnya sama seperti yang B2 ini nih guys. Substansinya ya, tapi dipecah jadi begini guys. Jadi lebih enak pemahamannya yang Per 05 ini guys. Oke, sekarang ayat 2, pasal 5 ayat 2, sepertinya tidak ada perubahan. Oke, ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku untuk pusat atau cabang yang berada di kawasan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN atau PPN dan PPNBM. Sama. Ayat 3, ini juga sepertinya tidak ada yang berubah. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat 1 terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan pembangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Oke, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang atas kegiatan pengalihan tanah dan atau bangunan
dilaksanakan pada KPP BKM dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen Pajak ini. Oke, B-nya juga kayaknya nggak berubah. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang berutang atas kegiatan pengalihan tanah dan atau bangunan dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Masih sama juga. Ayat 4, dalam hal terdapat kompensasi kelebihan bayaran pajak atas masa pajak sebelum MST yang berasal dari SPT masa PPN yang dilaporkan dengan KPP cabang, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan PPN atas masa pajak sebelum tanggal SMT dalam SPT masa PPN yang disampaikan pada KPP BKM dengan menggunakan NPWP pusat. Masih sama, ayat 5 juga. Dalam hal terdapat pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilakukan oleh cabang untuk masa pajak sebelum tanggal MST dan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM tersebut dilakukan oleh cabang sejak tanggal MST, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM tersebut menggunakan NPWP cabang dimaksud dan diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh KPP BKM. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM yang belum dilakukan untuk masa pajak sebelum tanggal MST pada ayat 5 huruf A meliputi, ini semua sama ya guys, ayat 6, penyampaian SPT masa untuk pembetulan SPT masa PPN antara lain, melaporkan pajak keluaran atas suatu pajak yang telah dibuat sebelum tanggal MST, mengkreditkan pajak masukan atas suatu pajak yang telah diterima dengan menggunakan NPWP cabang, melaporkan nota retur dan atau nota pembatalan atas penyerahan dan atau perolehan BKP dan atau JKP sebelum tanggal MST, atau melaporkan faktur pajak pengganti atau pembatalan faktur pajak atas suatu pajak yang telah dibuat atau diterima sebelum tanggal MST. Permohonan pengembalian kelebihan bayaran pajak melalui penyampaian SPT masa PPN maupun pembetulan SPT masa PPN sebagaimana dimaksud pada huruf A, pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan pengusaha kena pajak pemeriksaan, pelaksanaan pengawasan kepatuhan PKP, pemeriksaan dan penelitian pajak, serta tindak lanjut atas surat keputusan atau putusan atas upaya hukum pengusaha kena pajak terkait PPN dan PPNBM, permohonan layanan administrasi perpajakan lainnya terkait dengan pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban sebagai PKP, dan penyetoran atas PPN atau PPN dan PPNBM tentang untuk masa pajak sebelum tanggal MST. Nah, ini dia perubahannya sedikit nih guys. Pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf C. Oh sorry, sebentar. Ini saya ada yang. Jadi di sini kewajiban PPN-nya meliputi ini ayat 6, pasal 5 ayat 6 nggak ada yang berubah ya guys ya. Oke, jadi saya bacanya bablas guys. Oke, itu tadi perubahan di pasal 5. Selanjutnya ada lagi perubahan di pasal 6 guys. Oke, perubahan di pasal 6. Oke, pasal 6 ya berubah di sini. Yang pertama ayat 1 dulu guys. Oke, ayat 1 tadi saya bacanya bablas ya. Pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C meliputi. Nah, yang di sini ada penghapusan warna merah nih guys, yang dilaksanakan pada KPP BKM. Oke. Jadi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemungutan PPh yang dilaksanakan pada KPP BKM dihapus guys di PER 05. Oke, sisanya sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C. Meliputi PPh pasal 2126, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 2326, PPh pasal 15 dan PPh pasal 22. Ayat 2. Nah, ini juga ya. Di sini sepertinya pindah kamar nih guys. Oke. Oke, lanjut dulu di sini pelaksanaan di ayat 2 ya, pasal 6 ayat 2. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pemotongan pemungutan PPh pada KPP BKM. Nah, di sini nggak ada ya di PER 07. Sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A, nah ini cuma ayat 1 aja guys. Pada ayat 1 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut.
Oke, ayat 1 huruf A berarti PPh pasal 21, 26 guys. Oke. Nah, ini juga ada perubahan signifikan. Pemotongan pemungutan PPh yang terutang di pusat, yang lama ya, peraturan 7, yang terutang di pusat atau cabang wajib pajak yang berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan pada huruf B merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen Direktorat Jenderal ini. Nah, ini diganti guys. Ya, sepertinya ada penjelasan lebih lanjut. Coba kita lihat. Oke, perubahan pasal 6 ayat 2 huruf A. Dalam hal pusat dan atau cabang wajib pajak terdaftar di KPP BKM. Sebentar, ayat 2 dulu ya, kita lihat. Pelaksanaan hak dan kewajiban pemotongan pemungutan PPh pada KPP BKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, berlaku sebagai berikut. Berubah ya guys, huruf A dalam hal pasal 6 ayat 1 huruf A, dalam hal pusat atau cabang wajib pajak terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen ini, kewajiban pemotongan pemungutan PPh pasal 21 26 atas pusat atau cabang dilaksanakan di KPP BKM. Wah, lebih enak guys bacanya guys. Oke, ya. Lebih enak guys. Pusat cabang WP terdaftar di KPP BKM domisili di lampiran huruf B. Kewajiban pemotongan pajaknya, kewajiban pemotongan pemungutan PPh pasal 26 atas pusat atau cabang dilaksanakan di KPP BKM. Nah, itu dia guys. Lebih enak ya. Oke, kemudian huruf B-nya yang lama dulu per 07 yang warna merah guys. Pemotongan pemungutan PPh selain PPh pasal 2126 terutang di pusat yang terutang di pusat wajib pajak yang belum domisili di luar wilayah yang ditetapkan pada lampiran huruf B yang bukan bagian tidak terpisahkan di peraturan ini. Oke, sekarang kita lihat perubahannya guys, huruf B. Dalam hal pusat wajib pajak, nah ini dia. Pusat wajib pajak terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian terpisahkan di peraturan Dirjen ini, dan cabang wajib pajak berdomisili di luar wilayah, lebih jelas nih guys, di luar wilayah dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan di peraturan Dirjen ini, kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh pasal 226 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk pusat wajib pajak. Nah, oke, enak nih guys baca aja guys perubahannya, ya. Dalam hal pusat WP di KPP BKM, cabang berdomisili di luar wilayah lampiran huruf B, pusat KPP BKM terdaftar dalam lampiran huruf B, cabang berdomisili di luar wilayah huruf B, kewajiban pemotongan pemungutan PPh pasal 2126 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk pusat wajib pajak. Lebih enak guys. Oke, sekarang kita lihat huruf C, belum diatur sebelumnya. Nah, ini dia. Ini dijelaskan lebih detail sih guys. Ya, di split lagi dari huruf B ini. Kalau huruf B ini kan langsung nih guys. Ya, jadi di sini dijelaskan lagi kondisi berikutnya. Dalam hal pusat WP berdomisili di luar wilayah dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen ini, dan cabang WP terdaftar di KPP BKM dan berdomisili di wilayah dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen ini, kewajiban pemotongan pemungutan PPh pasal 2126 di KPP BKM dilaksanakan hanya untuk cabang wajib pajak. Wah, enak nih guys. Ya, jelas ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya pusat cabang domisilinya di mana? KPP BKM ada dalam lampiran huruf B enggak? Kalau ada, nah berarti pemotongan pemungutan dua ada di KPP BKM. Kalau nggak ada, ya ternyata cabang yang domisilinya di BKM, pusat tidak, maka cabang aja yang di BKM. Intinya sih gitu. Cuman di sini ilustrasinya lebih jelas aja, lebih enak. Oke, kemudian ada 3. Kalau di sebelumnya mengatur masalah pengecualian pada ayat 1, ya, di sini sebentar. Oh, kalau ini juga sama nih guys, yang ayat 2 juga. Sebelumnya kan bicara selain PPh 2126 ya. Kalau yang ini ayat 2 guys, pasal 6 ayat 2, ini murni menyebut huruf A aja. PPh pasal 2126 aja gitu loh. Ya, kalau sebelumnya di sini PPh 2126 dan selain PPh pasal 2126. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita lihat yang ayat 3-nya. Atas kewajiban pemotongan pemungutan PPh
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A. Nah, kan berubah ya. Di sana kalau sebelum bicara pengecualian, kita nggak usah bahas lagi guys, langsung yang baru aja. Oke, ayat 2 huruf A, berarti PPh pasal 2126 huruf A tadi ya. Oke, penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 2126 menggunakan PP pusat pada KPP BKM. Oke. Sebagai maksud pada ayat 2 huruf B, penyetoran penyampaian SPT masa PPh pasal 2126 menggunakan PP pusat pada KPP BKM dan PP cabang pada KPP di cabang terdaftar. Oke, ini masih ilustrasi yang ayat 2 nih guys. Ya, masuk 2126. Nah, ini dia. Baru di sini selain 212, pasal 2 ayat 2 huruf C, penyetoran penyampaian SPT masa PPh 2126 menggunakan PP cabang pada KPP BKM dan PP pusat pada KPP di mana PP pusat terdaftar. Oke. Ini masih pelaksanaan kewajiban PPh 2126 ya, yang mengatur tadi di ayat 2 sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ayat 4 ini juga sama. Perubahan signifikan, guys. Dalam hal pusat wajib pajak, berdomisili di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian dari desakan dari peraturan dirjen ini ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil wajib pajak besar dan Kanwil Jakarta khusus dan memiliki cabang wajib pajak berdomisili di luar atau di dalam wilayah sebagaimana dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian dari desakan dari peraturan dirjen ini, maka terhadap pusat wajib pajak yang sebenarnya diterbitkan PP cabang pada KPP lama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pusat wajib pajak yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan penggunaan kewajiban PPh pasal 2126. Oke. Terhadap pusat wajib pajak yang sebenarnya terbit PP cabang pada KPP lama. Oke. Ya, jadi ini kalau misalnya pusat domisilinya di luar wilayah lampiran huruf B, guys. Maka terhadap pusat yang sebenarnya wajib pajak yang sebenarnya terbit dengan PP cabang pada KPP lama yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pusat wajib pajak yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPh pasal 2126. Wah, luar biasa nih guys. Penyetoran penyampaian SPT masa PPh pasal 2126 atas pusat wajib pajak yang sebenarnya pada KPP lama menggunakan PP cabang sebagaimana dimaksud pada huruf A. Ya, ini berubah total guys. Jadi yang per 07 yang sebelumnya saya tidak bahas, tapi bisa dibaca juga di sini. Ya, bisa dibaca juga di sini. Tinggal pencet pause gitu ya. Perbedaannya di mana? Oke. Huruf C, NPP pusat wajib pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil wajib pajak besar dan Kanwil Jakarta khusus digunakan untuk melaksanakan kewajiban penyetoran dan penyampaian SPT masa PPh pasal 2126 untuk cabang wajib pajak yang berada di dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Dirjen Pajak ini. Oke. Huruf D sebelumnya nggak ada ya di per 07. Oke. Terhadap cabang wajib pajak yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dirjen ini, kewajiban penyetoran dan penyampaian SPT PPh pasal 2126 menggunakan MPP cabang tersebut. Oke, ayat 5 juga sepertinya berubah. Ya, jadi kita langsung lihat per 05 ini aja. Karena di sebelumnya membicarakan masalah pengecualian. Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B serta ayat 4 dapat menyampaikan SPT masa PPh pasal 2126 dengan menggunakan PP pusat untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 2126 yang ditetapkan di pusat dan seluruh cabang wajib pajak berdasarkan keputusan Dirjen Pajak secara jabatan. Substansi masih sama sih guys. Cuman kalimatnya lebih ringkas sesuai dengan perubahan yang terjadi ya guys ya. Oke, ayat 6 sepertinya tidak ada perubahan. Coba kita lihat ke bawah. Oke. Tempat terutang PPh pasal 2126 pada ayat 2 ditentukan sebagai berikut. Sama semua ya guys. Untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi wajib pajak terdaftar sebagai pegawai pusat terutang di pusat wajib pajak. Untuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu bagi wajib pajak yang terdaftar sebagai pegawai cabang terutang di cabang wajib pajak. Dan atau untuk imbalan sehubungan dengan jasa kepada bukan pegawai termasuk yang terutang PPh pasal 2126 terutang di pusat atau cabang yang melakukan pembayaran imbalan kepada bukan pegawai. Nah, ayat 7 ini menghapus frasa selain PPh pasal 2126, guys. Tempat terutang atas permohonan dan pemungutan PPh
sebagaimana dimaksud. Nah, tadinya ya, pemungutan PPh yang sebelumnya selain 2126 dihapus sekarang. Oke, pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, sama semua ini, mengacu pada kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatangan perjanjian kontrak, baik perjanjian atau kontrak tertulis sebagaimana maupun tidak tertulis dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, huruf A di sini juga sama, selain PPh pasal 2126 dihapus. Dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus pusat, pemotongan dan pemungutan PPh terutama di kantor pusat, dan mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran, serta penyampaian SPT menggunakan PPh pusat. Huruf B juga sama, selain PPh pasal 2126 dihapus. Dalam hal perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi ditandatangani dan dibuat oleh pengurus cabang seperti kepala cabang atau kepala perwakilan, pemotongan dan pemungutan PPh terutama di cabang, dan mekanisme dan atau pemungutan, penyetoran, dan penyampaian SPT menggunakan NPWP cabang. Huruf C juga sama, menghapus frasa selain PPh pasal 2126. Dalam hal pusat dan cabang, sebagaimana dimaksud pada huruf B, terdaftar di KPP BKM yang sama dan berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B, yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan dirjen ini, mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan penyampaian SPT atas PPh menggunakan MPP pusat atau MPP cabang yang terdaftar pada KPP BKM. Oke. Ayat 8 ya, masih sama, nggak ada yang berubah. Pemotongan PPh yang dikecualikan dari ketentuan pada ayat 7 meliputi PPh pasal 2326 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan dividen. Terutang di pusat, oke, terutang di pusat dan mekanisme pemotongan atau pemungutan, penyetoran, penyampaian SPT menggunakan PPh pusat. Oke, ini sepertinya ada yang kepotong, guys. Coba kita lihat pasal 8. Sebentar, ayat 8 ya, pasal 6 ayat 8. Nah, sorry. Ya, pemotongan PPh dikecualikan dari ketentuan pada ayat 7 meliputi PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa bunga dan dividen, dan PPh pasal 2326 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C atas penghasilan berupa bunga, royalti, dan dividen, terutama di pusat, dan mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan penyampaian SPT menggunakan PPh pusat. Oke, ada yang kapus, rupanya hilang, guys. Nah, ayat 9 sepertinya juga ada yang berubah. Terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM, sebelumnya bilangnya dikecualikan dari ketentuan pada ayat 7 gitu ya. Terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah atau bangunan, nah dikecualikan pindah ke bawah ternyata. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat 7 berlaku ketentuan sebagai berikut. Sisanya sama, guys. Pemenuhan kewajiban pemenuhan PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah atau bangunan dilaksanakan pada KPP BKM dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan di peraturan dirjen ini. Dan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang terutang atas kegiatan usaha pengalihan tanah atau bangunan tersebut dilaksanakan pada KPP yang bidang kerjanya meliputi tingkat kegiatan usaha berada dalam hal kegiatan usaha tersebut di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini. Oke, itu tadi di ayat 6, guys. Di pasal 6, sorry. Oke, selanjutnya bagian ketiga. Di sini terdapat penyisihan di antara pasal 20 dan pasal 21 dalam KR 07 PJ 2020. Ada pasal 20A, guys. Ini ketentuan baru. Kewajiban pemotongan atau pemungutan dan penyetoran PPh pasal 2126 dengan menggunakan NPWP pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf A bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A yang terdaftar pada KPP Madya dengan wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak selain Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan dirjen ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi pelaporan SPT masa PPh pasal 2126 untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 2126 yang terutang di pusat dan seluruh cabang wajib pajak. Oke, lanjut ayat 2 masih ketentuan baru dalam hal aplikasi penyetoran
sebagaimana dimaksud pada 1 belum tersedia, maka penyetoran dan pelaporan atas kewajiban pemotongan PPh pasal 2126 tersebut dilakukan dengan menggunakan NPWP pusat dan NPWP cabang masing-masing. Oke, sekarang bagian keempat, guys. Bagian keempat. Di sini terdapat perubahan lampiran huruf B dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 07 PJ 2020 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B dalam lampiran Per 05 PJ 2021 ini, guys. Nah, ini dia. Ya, sepertinya menjadi lebih banyak, guys, dari peraturan Dirjen Pajak sebelumnya di sini. Ya, di lingkungan Kanwil WP besar Provinsi DKI Jakarta, wilayah administrasi pemotongan, pemungutan, penyetoran atau pembayaran pajaknya, Jakarta Khusus, Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta, KPP Madya 2 Jakarta Pusat, Madya Jakarta Selatan 1, di semua di Jakarta, guys. KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1, KPP Madya Jakarta Selatan 2, Jakarta Selatan, KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya 2 Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya 2 Jakarta Utara, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya 2 Jakarta Barat, KPP Madya Medan. Di sini untuk sebagian provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Lalu ada KPP Madya 2 Medan. Ya, di sini sebagian provinsi Sumatera Utara meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Lalu KPP Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau, KPP Madya Pekanbaru, Provinsi Riau, KPP Madya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, KPP Madya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, KPP Madya Tangerang, Provinsi Banten, KPP Madya 2 Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya di sini sebagian provinsi Jawa Barat meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat 1. Oke, KPP Madya Bandung, Madya 2 Bandung, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Karawang, KPP Madya Bogor, Untuk mulai KPP Madya Bogor sebagian provinsi Jawa Barat. Madya Bekasi juga Kanwil DJP Jakarta Barat 2 ya, guys. Ya. Termasuk juga Karawang, lalu Bogor, KPP Madya Jawa Barat. Kanwil DJP Jawa Barat 3. Bogor, Bekasi, Semarang, Jawa Tengah 1, guys. Oke, KPP Madya 2 Semarang, Jawa Tengah 1 juga, Kanwil DJP-nya. Surakarta, KPP Madya Surakarta, KPP ya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Lalu KPP Madya Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur 1, KPP Madya 2 Surabaya juga sama. Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur 2, Gresik juga sama. Malang, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 3, lalu KPP Madya Denpasar untuk Provinsi Bali, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, KPP Balikpapan, Kalimantan Timur, KPP Madya Makassar, Sulawesi Selatan, lalu KPP Madya lainnya selain angka 3 sampai dengan angka 40 ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam keputusan Dirjen Pajak tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di KPP Madya dengan mengacu sebelumnya pada keputusan Dirjen Pajak mengenai pembentukan KPP Madya. Oke, kemudian bagian kelima, mengubah lampiran huruf C Peraturan Dirjen Pajak Nomor 07 sehingga menjadi lampiran huruf C dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 5 ini, guys. Ini adalah contoh format keputusan Dirjen Pajak tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil, Direktorat Jenderal WP Besar, Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Nah, seperti ini, guys. Ya, surat keputusannya, contoh surat keputusannya, guys. Oke, di sini memutuskan, menetapkan KPP mana, oke, termasuk WP terdaftar itu pertama adalah cabang dan sebagainya. Nah, seperti ini, guys. SMP saat mulai terdaftar, sejak tanggal berapa ditetapkan. Nah, ini dia contoh formatnya. Oke, kemudian tadi huruf C ya. Sekarang mengubah di bagian ke-6, mengubah lampiran huruf D per 07 PJ 2020 sehingga menjadi lampiran huruf D dalam per 05 ini. Nah, ini dia. Ya, di sini daftar
Ya, di sini seperti daftar nih guys. Daftar KPP wajib pajak besar, NPWP. Nah, NPWP nama wajib pajak, KPP lamanya di mana? Nah, ini dia. Dipindah, terdaftar KPP wajib pajak besar, termasuk seluruh cabang dan sebagainya. Di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk KPP masuk bursa, sama di sini juga. Lalu untuk KPP PMA, lalu untuk KPP Madya, ya dipindah dan lain sebagainya. Nah, itu guys, tampilan huruf D bagian ke-6. Oke, pasal Romawi 2, peraturan Ditjen Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2021. Oke guys, itulah unboxing Per 05 PJ 2021. Demikian guys, unboxing peraturan Ditjen Pajak nomor Per 05 PJ 2021. Mudahnya ini tentang perubahan dari Per 07 PJ 2020 tentang KPP KBM atau BKM, besar, khusus, dan menengah. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke guys, nantikan video Andrik channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.